Assalamualaikum, malam ini kita bahas ya nak. Tadi soalnya nomor 11 sampai nomor 20 di buku Detik-Detik Asesmen Nasional ya. Nah, sekarang langsung kita lihat, berilah tanda centang pada kolom betul atau salah. Sekarang di sini pertanyaan dalam teksnya, JHmu melakukan budidaya tanaman mangga organik selama masa pandemi COVID, sesuai tidak dengan bacaan? Ya, tidak ya, karena di situ JHmu bukan hanya menanam mangga, tapi menanam tanaman obat-obatan sayuran. Kemudian, sistem budidaya tanaman organik yang dilakukan JHmu menggunakan polybag. Ya, jawabannya tepat. Ada lagi proses pemupukan yang dilakukan JHmu menggunakan bahan-bahan yang tidak bisa terurai oleh bakteri. Jawabannya salah. Karena di situ dia bisa terurai bakteri. Ada keterangannya di sini sampai terjadi pembusukan ya. Pupuk organik dari limbah organik rumah tangga itu kan bisa terurai bakteri kalau dia membusuk. Kemudian hasil panen sayuran organik lebih baik dan lebih sehat. Ya, itu betul. Nah, di sini untuk yang nomor 12, dalam proses budidaya tanaman organik, JHmu melakukan beberapa cara agar budidaya tersebut memperoleh hasil yang baik. Pasangkan pernyataan pada kolom nomor 1. Sekarang dilihat jumlah penyiraman tanaman yang dilakukan JHmu itu jawabannya C. 2 kali sehari. Ada lagi beberapa bahan yang dicampurkan oleh JHmu ke dalam media tanamannya, yang itu F. bekatul dan kotoran hewan. Ada lagi waktu pemanenan tanaman organik yang dilakukan oleh JHmu itu E. 2,5 bulan sekali. Proses yang dilakukan JHmu setelah mencampur bahan-bahan dasar untuk pupuk. Apa jawabannya? B. Disimpan dalam tong. Kemudian ciri-ciri pupuk yang dibuat oleh JHmu sudah dapat digunakan itu yang G. Berbau busuk, menyengat. Kemudian yang nomor 13, di situ ada bacaan. Kalian sudah baca. Di sini langsung pertanyaannya, kalian disuruh memberikan jawaban dengan memberi tanda centang sesuai atau tidak sesuai dan alasannya kenapa. Ini berhubung di sini kolomnya kecil, jadi ibu tulis alasannya di bawahnya ya. Apakah saat ini lemper dapat dibungkus selain dengan daun pisang? Jawabannya iya. Kenapa? Pada teks lemper dapat dibungkus dengan plastik. Kemudian, apakah isi lemper saat ini sama seperti isi lemper pada masa lalu? Jawabannya tidak, karena lemper pada saat ini bisa diisi dengan abon. Kalau pada masa lalu di sini ada itu diisi dengan kelapa muda yang dimasak seperti abon atau serundeng yang disebut dengan gebingan. Tapi untuk masa sekarang itu bisa diisi abon daging ya nak ya. Kemudian, apakah cara memasak lemper saat ini selalu dikukus? Jawabannya tidak sesuai. Kenapa? Karena lemper bisa juga dipanggang. Kemudian yang terakhir, apakah lemper hanya dibuat dari beras ketan? Jawabannya iya, sesuai dengan teks. Kenapa? Karena ketan merupakan bahan dasar dari pembuatan lemper tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini. Beri jawaban dengan memberi tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai tentang cara memasak rendang yang benar. Yang pertama, minyak goreng ditambahkan saat memasak bumbu rendang. Sesuai atau tidak di sini? Ya, jawabannya tidak sesuai. Kenapa? Karena di sini gulai santan masih utuh itu tidak ditumis ya, dia langsung dicampur. Kemudian, memasak rendang menggunakan santan kental. Jawabannya iya. Dibutuhkan juga santan yang disaring dengan parutan. Jawabannya sesuai ya. Kemudian, setelah memasukkan santan, api dibesarkan. Jawabannya tidak sesuai. Kenapa? Nah, di sini karena kita lihat, memasak daging dengan api yang kecil, bukan dengan api yang besar. Kemudian, rendang matang ketika kuah santan sudah meresap semua ke dalam daging. Jawabannya sesuai, ya.
Di sini dilihat dalam 3 tahapan pemasakan rendang. Yang di sini rendang sudah menjadi tekstur daging, bumbunya sudah meresap. Kemudian di sini yang nomor 15 ada bacaan pola tanam tumpang sari untungkan petani. Sudah kalian baca. Kemudian di sini ada perintah. Pak Anto mempunyai tanaman jagung dan kacang tanah yang akan ditanam dengan tumpang sari. Bagaimana cara Pak Anton menanam tanaman tersebut? Jawabannya sebenarnya bisa kalian mulai ambil dari sini. Tumpang sari, cabai ini diganti dengan kacang tanah ya. Tumpang sari, jagung kacang tanah dilakukan dengan menanam jagung terlebih dahulu ya. Di sini menanam jagung terlebih dahulu. Setelah 2 bulan baru ditanam. Di sini cabai kita ganti dengan kacang tanah di sela-sela tanaman jagung. Lebih lengkapnya Ibu sudah tulis di sini. Tumpang sari jagung kacang tanah dilakukan dengan menanam jagung terlebih dahulu. Setelah 2 bulan baru ditanami kacang tanah di sela-sela tanaman jagung. Untuk yang nomor 16, di sini kita lihat pernyataan berikut yang menunjukkan tempat kejadian sesuai dengan cerita adalah, sebelum menjawab ini kalian baca dulu cerita yang ada di halaman ini ya. Rajin menabung pasti beruntung. Kemudian di sini kalian disuruh memilih jawaban yang paling tepat. Putri menemani ibu berbelanja di toko. Ini sebenarnya di pasar ya untuk teks yang ada di situ. Kemudian yang nomor 17, mengapa Putri akhirnya mau menabung? Jawabannya boleh lebih dari 1. Kenapa? Karena yang pertama Putri melihat gadis kecil yang mampu membeli mainan mahal dari hasil tabungan. Lalu yang kedua ada pilihan, Putri mengetahui Arum memiliki sepeda baru dari hasil menabung. Jadi 2 hal ini yang membuat Putri akhirnya semangat untuk menabung. Kemudian dilihat nomor 18. Ada pernyataan betul dan salah. Bu Tina seorang yang peduli, sedangkan Putri masa bodoh. Nah, di sini kita lihat. Jawabannya yang adalah betul. Maaf, di sini Ibu ada salah. Putri memang orangnya masa bodoh. Dia cuek, dia tidak mau menabung di awal cerita. Kemudian, Putri suka berhemat sedangkan anak kecil boros. Itu jawabannya salah. Karena di sini yang suka berhemat adalah anak kecil, sedangkan Putri boros, suka dengan jajan. Kemudian, Putri suka jajan sedangkan Arum suka berhemat. Jawabannya betul. Ada lagi, anak kecil suka berhemat sedangkan Arum suka jajan. Salah ya. Kenapa? Karena di sini Arum rajin menabung untuk bisa membeli sepeda. Lalu yang terakhir, Bu Tina seorang yang bijaksana, sedangkan Putri suka berhemat. Di sini benar, Bu Tina memang bijaksana, tetapi Putri suka berhemat ini salah ya, karena Putri suka jajan. Yang nomor 19, ada beberapa urutan kejadian. Coba kalian tulis. Yang pertama, kejadiannya Bu Tina mengingatkan anak menabung. Kemudian ada kejadian kedua, Putri ke pasar dengan ibunya. Kejadian yang ketiga, Putri melihat anak kecil membeli boneka. Yang terakhir, Putri bertemu dengan Arum. Nah, untuk nomor 20, kalian disuruh membaca cerita tentang si Kabayan mencari ikan. Nah, di sini untuk nomor 20 disuruh menjodohkan ya. Ada kejadian dalam cerita, emak mencari ikan di sawah untuk memenuhi kebutuhan. Jawaban yang benar adalah tidak sesuai. Kenapa? Karena yang mencari ikan di sawah itu adalah si Kabayan. Yang kedua, si Kabayan membantu emak dengan cara mencari ikan-ikan kecil di sawah. Betul ya? Si Kabayan membantu emak dengan mencari kayu bakar. Salah, karena Kabayan mencari ikan di sawah. Si Kabayan mengambil ikan dengan sebatang bilah bambu kecil tanpa mata kail dan umpan. Betul ya? Itu terdapat di sini. Ya, dilihat di sini, mengambil ikan dengan sebatang bilah bambu kecil tanpa mata ikan. Kemudian, si Kabayan dan emak mendapat ikan dengan cara memancing. Jawabannya tidak sesuai karena tadi si Kabayan dan emak
Mengambil ikan dengan cara turun ke sawah menangkap ikan-ikan tersebut. Sekian dulu pembahasan nomor 11 sampai 20. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.